Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, mahasiswa semester 7 yang saya cintai. Hari ini kita merupakan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, yaitu pertemuan pertama. Materi kita adalah e-business atau elektronik e-business untuk mahasiswa semester 7. Perlu kalian ketahui bersama bahwa materi ini nanti akan kita laksanakan selama kurang lebih dalam semester gasal ini. Nanti akan diampu oleh beberapa dosen, salah satunya adalah saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bisa mulai pertemuan pertama kali ini. Perkenalkan, nama saya adalah Hasan Asyari. Saya sebagai salah seorang dosen ataupun pengajar di UMK Kudus bergabung mulai tahun ini, dan kebetulan untuk semester ini saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah e-business bersama dengan Bu Mia dan Bu Mira. Nanti kita akan berkolaborasi untuk menghantarkan materi e-business ini. Mungkin sebagian besar dari teman-teman mahasiswa sudah ada yang tahu apa itu e-business dan lain sebagainya, tapi tidak ada salahnya mari kita sama-sama kita akan melakukan perkuliahan pada semester ini dengan melaksanakan seluruh kegiatan yang ada dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya tadi sudah saya sebutkan, yaitu Hasan Asyari. Kalau dari sisi pendidikan, saya S1 Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Jakarta tahun 1997, sudah cukup lama memang. Terus sempat mengenyam pendidikan di Covid University USA sehingga mendapatkan CISA Certification tahun 2004 kurang lebih. Terus S2 Magister Komputer dari Udinus Semarang tahun 2018, dan terakhir S2 Magister Manajemen dari UMK Kudus kemarin tahun 2019. Alamat saya di Desa Besito, RT 2 RW 8, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Terus sudah menikah dan sudah memiliki anak baru 4. Adapun kursus-kursus ataupun pelatihan yang pernah saya ikuti, yaitu mulai dari kursus IT Audit tahun 1999 yang dihandle oleh IAI, maupun IT Audit tahun 2000 yang dihandle atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bekerja juga pernah mengikuti Basic Audit Common Language atau ACL di Jakarta tahun 2001, dan juga kursus ACL untuk yang tingkat advance di Singapura tahun 2002. Kalau dari sisi pengalaman kerja, sudah beberapa perusahaan sudah pernah saya geluti dan beberapa profesi, mulai dari Tasya PR tahun 1997 di Jakarta. Jabatan terakhir adalah Marketing Communication Director. Juga pernah bekerja di kantor akuntan publik di Jakarta tahun 1999. Terakhir sebagai MIS atau Management Information System Manager. Terus pernah juga bekerja di Bank Indonesia mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2007, terakhir sebagai IT Auditor Supervisor. Dan terakhir sekarang saya berkarir atau bekerja di pemerintah Kabupaten Kudus mulai dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sekarang ini saya ada di Satpol PP Kabupaten Kudus, setelah sebelumnya pernah juga ditempatkan di Dinas Perhubungan Kominfo, terus juga Dinas Kominfo, dan sekarang terakhir di Satpol PP Kabupaten Kudus. Mungkin itu sekilas perkenalan diri saya. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar, dengan segala keterbatasan yang ada yang kita miliki semua. Dan alhamdulillah UMK sudah banyak memberikan fasilitas dan memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar
yang kita laksanakan bersama-sama. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas ataupun kita akan sepakati bersama tentang rencana perkuliahan semester rencana pembelajaran semester atau RPS, karena memang kewajiban kami selaku dosen harus menyampaikan RPS ini kepada mahasiswa. Jadi supaya semuanya enak, semuanya tahu dan bisa dipahami bersama. Jadi kenapa setiap mata kuliah diperlukan RPS? Itu salah satunya adalah untuk menjamin bahwa perkuliahan ini dilaksanakan sesuai dengan arah yang telah ditentukan oleh lembaga atau institusi. Dalam hal ini adalah FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMK Kudus. Nah, latar belakang kenapa kita perlu menyusun RPS ini yaitu karena kita melihat ataupun UMK melihat bahwa materi e-bisnis itu adalah merupakan salah satu materi wajib, mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa pada semester 7 khususnya pada prodi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMK ini. Di mana teman-teman semuanya kemarin selama 6 semester terakhir teman-teman sudah banyak mempelajari materi-materi perkuliahan di bidang-bidang lain, tapi untuk kali ini ada satu materi yang khusus yaitu e-bisnis. Nah, harapannya adalah mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini itu mampu memahami dan mengerti serta terampil dalam penerapan konsep e-bisnis ini. Tujuan daripada mata kuliah ini agar mahasiswa mampu menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan e-bisnis. Nah, untuk mencapai tujuan itu semua, maka setiap proses pembelajaran, seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, bahwa butuh yang namanya perencanaan, butuh yang namanya persiapan, dan juga pengendalian. Maka dari itu perlu didokumentasi atau dibuat sebuah standar dokumentasi agar pembelajaran atau perkuliahan ini tidak keluar dari apa yang kita harapkan bersama-sama. Nah, implementasi dari kegiatan ini adalah bahwa mahasiswa ataupun diharapkan nantinya kita semua mampu menciptakan sebuah suasana akademik yang kondusif sehingga muncul gairah dalam proses pembelajaran nanti. Nah, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa, terus kesungguhan dan keteraturan dalam proses perkuliahan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kreativitas. Nah, ini sekali lagi salah satu kuncinya adalah meningkatkan kreativitas mahasiswa di dalam proses pembelajaran, karena khususnya di materi e-bisnis, karena ini adalah materi yang praktis dan ini bisa langsung kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Nah, seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa rencana pembelajaran ini kalau dilihat dari sisi mata kuliahnya kita sebutkan tadi adalah e-bisnis atau electronic business. Apa itu bisnis nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bobotnya kalau e-bisnis ini 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 7. Nama dosen pengampunya ada 4 ya, untuk kelas EFGH ya, ada Bu Mia Ajeng, ada Bu Mira Meilia Marka, ada Bu Nur Indah Rahmawati, dan terakhir saya sendiri Hasan Asyari. Mudah-mudahan kami berempat bisa menghantarkan materi e-bisnis ini dengan baik dan maksimal sehingga mahasiswa bisa memahami dan yang paling penting bisa menerapkan dari materi e-bisnis ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita capai, yaitu mulai dari capaian pembelajaran lulusan atau kita sebut dengan CPL, dan juga ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMG ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Apa itu CPL? Nah, CPL ini terbagi dalam beberapa klaster atau beberapa kelompok. Yang pertama adalah mahasiswa atau kita semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan menjalankan tugas berdasarkan moral, agama, dan etika dan lain sebagainya. Nah, juga diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa bernegara.
juga mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pada akhirnya mampu menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Berikutnya adalah harapannya mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu mendokumentasikan, mampu menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali untuk menjalin kesahihan atau mencegah plagiasi. Nah, ini isu yang memang harus kita perangi bersama adalah isu plagiasi. Jadi mahasiswa boleh salah, tetapi mahasiswa tidak boleh berbohong. Intinya itu. Nah, berikutnya harus adalah mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi. Dan tidak kalah penting juga harus mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi. Kenapa? Karena kalian adalah anak-anak FE, anak-anak FEB, di mana kalian dididik dan dicetak untuk bisa menjadi seorang manajerial dalam level apapun, mulai manajerial lini, manajerial menengah, sampai dengan manajerial tinggi, tingkat tinggi. Nah, itu adalah goals yang memang harus kita capai bersama-sama. Selain daripada itu, nah, kenapa manajerial ini penting? Karena manajerial ini menjadi salah satu fondasi dalam menjalankan seluruh aktivitas, baik itu bisnis maupun organisasi. Dimanapun kalian berada, kemampuan manajerial sudah menjadi sebuah tuntutan yang harus dikuasai oleh setiap sivitas akademika, khususnya anak-anak FEB. Oke. Nah, berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang diharapkan dengan pembelajaran mata kuliah di e-business ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan e-commerce dalam penyelesaian permasalahan bisnis yang dihadapi. Oke, ini melihat dari sisi aspek sikapnya. Selain daripada itu, mahasiswa juga harus memiliki motivasi untuk belajar e-commerce serta mengaplikasikan ilmu e-commerce secara benar. Nah, ini yang paling penting, yang juga penting. Kenapa? Tidak hanya memiliki sebuah motivasi untuk belajar, tapi yang terpenting dan paling penting adalah mampu mengaplikasikan ilmu e-commerce itu ke dalam dunia bisnis. Berikutnya, mahasiswa juga harus mampu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi e-commerce. Saya yakin untuk saat-saat ini, kondisi terakhir ini, e-commerce bagi sebagian besar kalangan, khususnya adalah kids milenial atau kids zaman now, itu sudah bukan merupakan hal yang aneh atau merupakan sebuah barang langka, tapi hampir semua orang sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan e-commerce. Mulai dari yang simpel saja, jualan online dan sebagainya. Itu adalah salah satu penerapan. Namanya saja ada rule of conduct atau ada etika yang harus kita jaga. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan. Nah, kalau Anda sudah punya bisnis, Anda sudah punya usaha, sekecil apapun, seperti apapun, maka Anda harus bisa mengembangkan usaha itu dengan memanfaatkan e-commerce itu atau e-business. Berikutnya, mahasiswa harus mampu mengembangkan ilmu e-commerce untuk dilakukan analisis lebih mendalam dan bisa dijadikan sebagai bahan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Baik manajemennya kita pegang sendiri atau kalian pegang sendiri, dalam hal ini adalah kalian sebagai owner, sebagai manajer dan sebagainya, ataupun kita sebagai pekerja di dalam sebuah organisasi. Artinya apa? Ilmu e-commerce ini harus bisa dianalisis menjadi sebuah basis data sebagai basis data dan informasi untuk dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan. Mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang e-commerce ini sebagai metode pengembangan usaha tadi. Kalau selama ini hanya buka di toko biasa saja atau jual beli konvensional, bagaimana meningkatkan omset, meningkatkan keuntungan dan sebagainya, melakukan efisiensi sumber daya dan sebagainya dengan memanfaatkan e-commerce ini. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme e-commerce. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai kita terjebak pada sebuah keadaan di mana kita justru tertipu atau kita justru merugi dalam konteks e-commerce ini. Nah, maka dari itu mahasiswa dengan adanya
mata kuliah ini harapannya adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme e-commerce, karena masing-masing e-commerce, masing-masing lembaga e-commerce itu bisa saja memiliki ketentuan yang berbeda. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, di mana kita masuk di dalam e-commerce itu, di situ kita harus paham rule of the game-nya. Jangan sampai kita salah sehingga mengakibatkan kerugian buat kita. Nah, gini ya. Kalau kita, nah selanjutnya adalah perancangan pembelajaran yang sudah kita susun bersama-sama. Itu mulai dari nanti ada 16 kali pertemuan dalam satu semester ini, mulai minggu 1 sampai minggu ke-16 kurang lebih seperti itu. Nah, minggu 1 bisa kalian lihat di situ. Harapannya itu adalah minggu pertama mahasiswa mampu memahami materi tentang ruang lingkup e-bisnis. Berikutnya mahasiswa mampu memahami proses pembelajaran yang harus dilakukan. Oke, nah itu adalah kemampuan yang diharapkan dari pertemuan 1. Bobotnya sekitar 3 SKS. Waktunya kita tempuh dalam 3 kali 50 menit. Metode atau strategi pembelajarannya itu menjadi mulai dari sinkronus sampai dengan asinkronus. Sinkronus bisa tatap maya seperti sekarang, tatap maya, bisa juga tatap muka. Asinkronus bisa melalui sunan atau WA dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk-bentuk pembelajaran. Kita harus bisa membiasakan diri dengan pola pembelajaran yang baru untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Metode pembelajarannya mulai dari ceramah sampai dengan diskusi dan lain sebagainya. Nah, harapannya adalah sekali lagi itu kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami materi dan juga mampu memahami proses pembelajaran. Itu minggu pertama. Maka untuk pertemuan sekarang kita membahas tentang RPS ini. Berikutnya minggu kedua, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami dunia e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Binatang apa e-commerce itu? Seperti apa? Dan sejauh mana? Baik di belahan dunia maupun di Indonesia khususnya. Nah, modelnya nanti kita akan menggunakan sistem asinkronus ya, seperti yang kita lakukan ini, yaitu membuat materi, nanti kita upload di Sunan, ataupun kita mungkin berdiskusi dan lain sebagainya dengan media online yang ada. Minggu ketiga harapannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang mekanisme elektronik commerce atau e-commerce dalam dunia bisnis. Sekali lagi mekanisme, karena tadi saya sebutkan key-nya di depan adalah bisa saja satu e-commerce dengan e-commerce yang berbeda, mekanismenya ada perbedaan. Karena itu sekali lagi menjadi kewenangan dari masing-masing e-commerce. Jadi rule of the game-nya bisa beda, tapi prinsipnya hampir sama, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada celah perbedaan. Metode pembelajarannya atau strateginya kita asinkronus seperti sekarang ini. Mahasiswa diharapkan juga bisa mendengarkan dan juga mengerjakan tugas-tugas. Nah, berikutnya pertemuan keempat itu harapannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang 4 tipe aplikasi e-commerce. Apa itu? Nah, itu ada ya. Nanti apa sih 4 tipe aplikasi elektronik? Sebenarnya banyak, tapi secara prinsip atau secara umum dapat kita kategorikan menjadi 4, yaitu ada iMarket, ada Customer Care, ada Vendor Management, ada Extended Supply Chain, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah materi masing-masing mempunyai karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Nah, ini harapannya mahasiswa bisa memahami dari masing-masing karakteristik dari tipe aplikasi e-commerce ini. Ya. Sedangkan pertemuan kelima nanti mahasiswa mampu memahami tentang proses bisnis dalam kerangka e-commerce. Nah, oke. Proses bisnis dalam kerangka e-commerce itu seperti apa nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin untuk tahap awal secara overall dulu, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti baru masuk ke dalam materi yang lebih detail lagi. Metodenya sama, asinkronus dengan menggunakan Sunan, email, WA, Google Form, dan lain sebagainya. Oke. Nah, berikutnya untuk minggu ke-6, yaitu harapannya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang evolusi e-commerce di dalam perusahaan. Evolusi berarti perkembangan mulai dari A sampai Z. Ya, ada macam-macam di situ. Evolusi e-commerce di dunia bisnis itu ada brokerware, customer interaktif, ada transaction enabler, ada one-to-one relationship, ada real-time organization, dan masih banyak lagi. Nah, itu harapannya adalah evolusi atau perkembangan e-commerce dari tahun ke tahun, mulai dari pertama kali dicenungkan,
mulai pertama kali diimplementasikan sampai dengan posisi sekarang ini seperti apa. Sama metode pembelajarannya atau strategi pembelajarannya masih menggunakan sistem asinkronus ya. Sedangkan di pertemuan ke-7 harapannya mahasiswa mampu menyampaikan pendapat. Nah ini nanti kita akan melakukan diskusi atau FGD, Focus Discussion Group. Nanti kita akan bagi beberapa grup sesuai dengan kebutuhannya. Nah, harapannya adalah mahasiswa mampu menyampaikan pendapat tentang dunia e-commerce itu, mulai dari mekanismenya, terus tipe-tipenya, terus proses bisnisnya, flow of document, flow of business, terus evolusi dan lain sebagainya. Artinya apa? Di sini mahasiswa dituntut untuk bisa memahami tadi kerangka e-commerce mulai dari awal sampai akhir sampai dengan implementasinya. Nah, dan mungkin tetap dengan bahasa yang lebih sederhana, tidak harus textbook. Karena justru dengan bahasa sederhana itulah justru menandakan bahwa kalian semua itu bisa memahami atau tidak. Kalau textbook just be copy paste, it's not like that. Oke. Ini bisa dua, nanti bisa sinkronus, bisa menggunakan tatap maya, juga bisa menggunakan asinkronus ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya untuk pertemuan ke-8. Nah, ini pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Oke, itu semua tadi bobotnya masing-masing kurang lebih di 3%, sedangkan di UTS ini ada 25%. Berikutnya untuk pertemuan ke-9 itu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang transisi dan siklus dari pengembangan e-commerce. Oke, metodenya masih menggunakan asinkronus. Pertemuan ke-10 mahasiswa mampu memahami tentang arsitektur bisnis. Nah, ini kenapa harus memahami arsitektur bisnis? Karena untuk mengetahui secara detail tadi rule of the game, terus mekanisme dalam sebuah e-commerce, salah satunya adalah bisa diketahui dari arsitektur bisnisnya. Apakah dia menggunakan platform A atau dia menggunakan platform B? Apakah dia merupakan sebuah marketplace atau dia hanya sebuah one to one atau one to many connection gitu ya? Itu penting sekali. Berikutnya untuk pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang karakteristik ekonomi digital. Nah, apa itu di ekonomi digital? Maksud ekonomi kok digital? Ada. Jadi yang disebut dengan ekonomi digital adalah bla bla bla. Nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa bedanya ekonomi digital dengan ekonomi konvensional? Nah, pasti nanti akan ada perbedaan. Ya, kita akan sabar bro, sabar. Kita akan bahas nanti pada saatnya, pada saat yang tepat. Nah, metodenya tetap masih menggunakan asinkronus. Oke, diharapkan Anda semua diharapkan mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Untuk pertemuan ke-12, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang electronic business value metric. Nah, apa ini? Electronic business value metric. Oke, itu nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 sampai kuadran N. Apa dan seperti apa? It's okay, sabar. Masih di pertemuan ke-12. Nggak usah terlalu dipikir dalam-dalam. Oke, nanti tambah galau malah. Ya. Metodenya ataupun strateginya masih kita menggunakan asinkronus, sama dengan menggunakan sunan dan lain sebagainya. Pertemuan ke-13 nanti harapannya mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana membangun komunitas dunia maya. Nah, yang paling simpel saja apa sebenarnya? Buat WA group. Nah, ini sedang kita itu dalam konteks membuat WA group itu salah satu konteks membangun komunitas dunia maya. Tapi bukan hanya itu is just to be simple, not like that ya. Bukan hanya sebatas itu saja, tapi harus lebih daripada itu. Apa dan bagaimana? Nanti sabar sis, oke? Nah, pertemuan keempat nanti kita akan melaksanakan kuis ya. Kuis itu ya seperti biasalah. Seperti kuis-kuis yang sudah pernah kalian kerjakan. Ada hadiahnya? Pasti ada. Apa? Nilai. Oke. Pasti ya, namanya kuis pasti harus berhadiah. Hadiahnya apa? Nilai. Kalau kalian mengerjakan maka nilainya bagus. Tapi mengerjakan yang benar, bukan hanya mengerjakan sekedar mengerjakan saja. Oke. Pertemuan ke-15 nanti harapannya mahasiswa mampu menyampaikan pendapat tentang apa? Tentang transisi
siklus pengembangan e-commerce, arsitektur, karakteristik, ekonomi digital, bla 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 dan lain sebagainya. Harapannya di situ kalian bisa menyusun sebuah entah itu makalah, entah itu semacam jurnal atau PowerPoint, apapun namanya, kalian tuangkan pola pikir kalian seperti yang sudah diajarkan ke dalam sebuah karya tertulis tertentu gitu. Harapannya kalian bisa betul-betul memahami, satu, betul-betul memahami, dan yang kedua mampu mengimplementasikan. Karena ini adalah sebuah challenge atau sebuah peluang di mana bisnis sekarang bergerak dari yang konvensional ke digital atau ke e-commerce. Nah, to be or not to be artinya apa? Kalian masuk ke dalam sistem itu atau kalian di luar sistem itu, kalian akan tertinggal, kalian akan rugi. Maka dari itu kalau saya memilih mengikuti arus sepanjang memang itu tidak bertentangan, silakan masuk ke dalam bisnis atau masuk ke dalam komunitas itu, masuk ke dalam siklus itu, jadilah pelaku. Kalau perlu malah jadilah sebagai seorang inovator atau jadi seorang founder atau seorang the first one gitu ya, untuk melaksanakan bisnis ini. Bentuknya banyak sekali, mulai dari yang simple sampai dengan yang complicated. Kalau kalian mungkin kemarin terakhir ini di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, beberapa kali kalian melihat bisnisnya simple. Apa itu? Telo gudang. Nah, dimana dulu itu tidak dilirik, tapi ternyata telo gudang mulai dijajakan secara konvensional dan juga mulai dijajakan secara online, walaupun dalam skala yang sangat sederhana. Oke. Dan terakhir pertemuan ke 16 nanti kalian akan melaksanakan UAS ya. Sorry, ini salah. Ini kalian akan menjalankan UAS atau ujian akhir semester. Nah, ini bobotnya 30%, jadi sehingga total kalian akan mendapatkan nilai 100%. Oke, itu adalah rancangan pembelajaran yang kita susun bersama-sama. Jadi kita nanti buat kontrak pembelajaran. Biar agak keren, seperti kontrak politik, kontrak pembelajaran. Itulah yang akan kita lakukan bersama-sama. Model penugasan, model kuis dan lain-lain sebagainya, macam-macam, banyak hal. Tapi kalau saya pribadi secara prinsip, saya lebih suka menggunakan metode penelaahan dan penelusuran. Saya tidak akan menggunakan model kuis ataupun tugas multiple choice, karena multiple choice itu hanya untuk anak-anak SMA. Oke. Untuk kalian yang notabene jauh lebih maju dan lebih cerdas daripada itu, kalian nanti adalah soal-soalnya adalah soal pemahaman. It's easy, lebih mudah. Ya, cuman challenge-nya, effort-nya memang lebih berat. Oke, it's okay, no problem. Nah, berikutnya adalah media pembelajaran yang kita gunakan. Oke, media pembelajaran mulai dari LCD proyektor, mulai bisa menggunakan laptop, whiteboard, spidol, speaker, internet, video, bahkan juga smartphone kalian. Itu semua akan kita gunakan secara kolaboratif. Mana yang kapan waktu kita menggunakan A atau B itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ini adalah media pembelajaran yang kita kerjakan bersama-sama. Ya, harapannya adalah kita bisa menjadi lebih paham, lebih mudah memahami, lebih mudah menyampaikan, lebih mudah menyerap karena berbagai metode media pembelajaran yang kita gunakan. Oke, next. Nah ini untuk buku e-business ini kita menggunakan satu buku utama, yaitu yang ditulis atau dikarang oleh Bung Ricardus Eko Indrajit. Judulnya adalah Konsep dan Strategi Electronic Commerce, terbitan dari The Preneurs Publisher, terbit tahun 2016. Itu adalah buku suci kalian untuk e-commerce di UMK. Tapi selain itu, khusus di yang saya ampu, saya menambahkan untuk buku pengayaan, yaitu bukunya si Om Dev Cave, judulnya E-Business and E-Commerce Management Strategy Implementation and Practice, terbitan dari Prentice Hall tahun 2009. Ini sangat bagus dan sangat lengkap, mulai dari teoritis, konsep teori, baik itu dari
lembaga-lembaga yang memang berkecimpung di bidang e-commerce sampai dengan praktisi-praktisi e-commerce juga memberikan definisi-definisi daripada buku. Jadi si CAFE ini merangkum dari berbagai pendapat dan implementasi di lapangan. Hanya saja challenge-nya untuk buku kedua adalah ini textbook. Jadi memang membutuhkan sedikit usaha untuk bisa memahami. Tapi saya yakin untuk kalian-kalian anak-anak kids zaman now, saya yakin anak-anak milenial sangat mudah untuk menaklukkan si buku karangannya Dave Chaffee ini. Karena itu sudah saya buktikan, saya aja bisa, apalagi kalian jauh lebih mampu daripada saya. Oke, mudah, ringan, tata bahasanya juga hampir seperti common language ya, jadi seperti bahasa-bahasa sehari-hari, sangat mudah untuk dipahami, paling tidak kalian expect maksudnya kemana. Nah, oke. Ini semua tersedia di dalam bentuk e-commerce, di dalam bentuk e-book. Jika menginginkan nanti bisa kita share e-booknya. Tidak hanya dari Bung Ricardus, tapi juga si Om Chaffee-nya juga kita share, gitu ya. Jadi kalau yang Ricardus itu sudah bahasa ibu, ya, menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang Dave Chaffee ini masih menggunakan standar international language, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Tapi oke, tidak usah takut, kalian pasti bisa. Oke. Berikutnya, nah ini jenis tugas-tugas. Nah, nanti harapannya ada beberapa jenis tugas, yaitu tujuan kita memberikan tugas, yaitu jelas agar mahasiswa lebih mampu memahami materi yang disampaikan. Nah, bisa menggunakan soal pilihan ganda tadi seperti saya sebutkan. Tapi kalau saya secara pribadi, khusus yang mata kuliah yang saya ampu, saya berusaha menghindari yang namanya pilihan ganda. Saya akan menggunakan logika dan penalaran. Oke? Itu terus sistem penilaiannya seperti kalian lihat ya, gampang lah ini. Kalau benar semua ya 100, kalau salah semua ya 1 atau 0 gitu aja kan, easy kan. Terus berikutnya nanti bentuk tugas berikutnya yaitu menyajikan makalah dalam bentuk PowerPoint. Terus ini ada beberapa kriteria, misalnya makalah dalam bentuk PPT, 10 slide, menarik, menyebutkan sumber referensi dan lain sebagainya. Sistem penilaiannya seperti ini ya, kalian bisa lihat apakah mulai dimensinya, mulai kelengkapan materi, isi materi, dan bahasa. Nah, penilaiannya kalau A itu sangat memuaskan, 76 sampai 100, itu harus memiliki 4 ketentuan terpenuhi, lengkap, sistematis, menggunakan bahasa yang menarik dan informatif dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di dalam tayangan ini. Nah, yang paling penting adalah ini sebagai bocoran. Bocoran. Kalian kan senengannya kan gitu, ngintip-ngintip, kepo-kepo dengan bocoran-bocoran tugas ataupun soal-soal yang akan datang. Khusus di saya, nanti saya lebih banyak main di jurnal, oke? Karena di situ adalah perkembangan e-commerce terkini, oke? Jadi kita nanti banyak main jurnal. Mulai nanti ada beberapa tugas, mulai dari nyari jurnal nasional sampai dengan jurnal internasional, oke? Terus yang kedua, mulai nyari ya, jadi sekali lagi mencari jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Bedanya apa jurnal nasional sama jurnal internasional? Yang paling mudah adalah penerbitnya. Kalau dia diterbitkan oleh misalnya lembaga-lembaga di Indonesia, misalnya ilmukomputer.com, DOAJ dan sebagainya, itu kategorinya adalah jurnal nasional. Tapi kalau dia diterbitkan oleh lembaga internasional seperti Science Direct, terus ada banyak, itu berarti dia jurnal internasional. Dan kalau jurnal internasional hampir pasti menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris ya, itu yang mudah dikenali. Nah, nanti tugas kalian salah satunya adalah selain mencari, jadi nanti saya akan coba guide kalian. Saya ingin memberikan challenge yang lebih kepada kalian. Bukan memberatkan, no, tidak memberatkan sama sekali. Saya ingin memberikan challenge yang lebih agar kalian lebih memahami. 1, kalian mencari jurnal dulu. Yang kedua, nanti saya coba pancing dengan beberapa jurnal, bisa kalian itu. Terus berikutnya kalian mencari sendiri jurnal itu. Nah,
Tugas di dalam jurnal itu apa? Tentu melakukan analisis jurnal. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa menggunakan referensi-referensi yang berbobot. Ini untuk apa? Untuk bekal kalian nanti pada saat penyusunan tugas akhir atau penyusunan skripsi. Jadi saya lebih ke arah sana ya. Kalau Bumia sama Bumuria nanti akan berbeda lagi. Nah, jadi silakan intinya kalau di kelas, karena ini kelas e-bisnis, kelas yang sangat-sangat milenial, kelas yang sesuai dengan zaman kalian, maka saya akan mengupgrade standar kalian. Kalau kalian kemarin hanya seperti ini, sekarang harus seperti ini plus ini. Nah, jadi sekali lagi kita nanti banyak based on jurnal. Tugas kalian mencari, setelah mencari nanti melakukan analisis atau resume jurnal. Nah, setelah itu dikumpulkan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu adalah kontrak pembelajaran kita, kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini, khususnya di materi e-bisnis ini. Itu yang saya sampaikan. Nanti masing-masing dosen bisa juga menggunakan metodologi yang berbeda, tapi tidak jauh keluar dari atau tetap sejalan dengan yang disebut dengan rencana pembelajaran semester ini, yaitu atau RPS yang kita bahas ini. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah perkuliahan pertama atau pertemuan pertama. Saya sudah menyampaikan RPS kita, kalian sudah menyimak dan mendengarkan RPS-nya, maka dengan ini kita sudah bisa menyetujui dan menyepakati kriteria atau menyetujui dan menyepakati rencana pembelajaran semester gasal untuk mata kuliah e-bisnis ini di tahun 2020. Harapannya kita akan lakukan ini sesuai dengan perkembangan yang ada, dan harapan kami kalian teman-teman mahasiswa bisa aktif. Ingat, di sini di materi ini memang membutuhkan keaktifan kalian dan keseriusan kalian, tapi santai ya, tidak usah terlalu dipikir dalam-dalam lah, udahlah, hidup ini sudah berat ya, dibawa santai tetapi tetap kalian serius dalam memikirkannya. Mudah-mudahan kalian bisa menaklukkan ataupun menjalani semua ini dengan baik dan benar sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Harapan kami, karena ini ilmu praktis, maka kalian harus betul-betul bisa memahami dan mengimplementasikan. Kuncinya itu, memahami dan mengimplementasikan ke dalam dunia nyata. Saya nggak tahu nanti, kemarin dengar-dengar Bumia sama Bumira akan memberikan tugas kalian harus membuat sebuah toko online dan sebagainya. Oke, itu adalah maka itulah yang disebut dengan implementasi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester 1 untuk mata kuliah e-bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.